Halo, Assalamualaikum. Saya biasa dipanggil Bidan Syara atau Mbak Bidan. Ada yang tanya, kenapa sih Mbak Bidan mendalami dunia hipnosis atau hypnobirthing? Oke, saya akan sedikit jelaskan. Sebenarnya ini ceritanya cukup panjang, tapi coba saya persingkat. Jadi pada saat SMA, saya pernah yang namanya mengalami stres tingkat level ya. Levelnya, oh my god, tingkat 2 kayaknya. Jadi tuh pada saat itu, kalau nggak salah saya kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA itu kan masuknya masa-masa ujian-ujian ya, ujian sekolah, ujian nasional. Wow, luar biasa banyak banget. Dan pada saat itu, bukan pada saat itu aja, jadi saya dari kecil itu, lebih tepatnya orangnya perfeksionis dan ambisius. Jadi, ya kalian tahu sendiri, perfeksionis dan ambisius itu membutuhkan energi yang luar biasa, membutuhkan energi yang sangat-sangat luar biasa, dan itu bisa membuat saya sampai ke titik jenuh, dan titik stresnya saya gimana. Jadi kelas 3 itu saya lebih gampang lupa, saya lebih gampang susah tangkap, gimana ya bahasanya, lebih susah menangkap, dan susah menghafalkan rumus-rumus, dan saat rumus-rumus sudah hafal itu gampang lupa. Nah, itu karena saya saking stresnya, tapi saya nggak berhenti sampai situ, saya tetap berjuang untuk ngapalin. Nah, sudah tukang lupa, terus masih nggak bisa puas dengan dirinya sendiri, terus masih sering berusaha terus biar nggak lupa, gimana diapalin berkali-kali kayak gitu kan, stresnya numpuk ya. Nah, stresnya numpuk pada saat itu kelas 3 2 minggu sebelum ujian nasional saya drop. Nah, saat saya drop itu saya belum tahu ya sakitnya saya apa, cuman yang orang bilang mah ya, katanya mah. Oke, sip, katanya mah. Saya tanya-tanya lah sama teman saya yang pernah mengalami mah. Nah, dan mereka bilang mah itu nggak sakit, hanya enek sama mual, sama perut tuh rasanya kembung, dah itu aja kata mereka seperti itu. Oke, baiklah, itu pada saat itu saya masih SMA ya. Saya ke dokter sama orang tua saya, dan kata dok, saya dapat dosis obat yang dosisnya cukup rendah. Saya minum nggak ada perubahan, itu rasanya luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Itu perut rasanya seperti gila, perut rasanya kayak dicengkram, rasanya tuh benar-benar cengkram keras. Dan saya kontrol kontrol saya juga bingung pada saat itu, saya menahan rasa yang nggak, oh my god, rasa yang nggak bisa dibayangkan itu, nggak bisa semampu itu. Cuman saya hanya fokus pada nafas saya. Hmm, nah, seperti itu aturnya pada saat itu. Ternyata dapat obat itu 2 hari minum, tidak ada sama sekali perubahan. Back again, balik lagi ke dokter yang suka nanganin saya. Oke, dokternya gimana? Jangan ditanya dokter gimana ya. Luar biasa, pintar tapi jutek banget. Tapi saya suka banget sama dokter itu. Oke. Lalu kata dokter bilang, ya udah baik, kamu ujiannya kapan gitu. Kamu ujiannya kapan, nih saya kasih obat ya, saya naikin dosisnya, katanya bilang gitu. Dinaikin lah dosisnya. Oke, saat dinaikin dosis 3 hari juga nggak sembuh, dan saya malah menggigil, muntah-muntah, nggak, obat sama sekali nggak bisa masuk, minum air putih aja muntah. Baiklah, tidak ada asupan yang masuk ke dalam tubuh saya. Oke, asupan itu tidak masuk sama sekali ke tubuh saya. Akhirnya saya menggigil, drop sekali, pucat sekali. Dan pada saat itu ayah saya sampai bilang, balik lagi ya dek, katanya gitu. Ayah saya, balik lagi ya dek. Tapi saya bilang, gak usah, nanti aja. Oke, nunggu nanti. Menggigil saya hilang, saya ke kamar mandi. Dan saat saya ke kamar mandi, saya bangun. Saya kan posisi duduk ya di toilet, atau bangun, langsung pendengaran saya hilang. Pendengaran saya sama sekali nggak terdengar apapun. Nggak ada yang namanya pelan-pelan dulu, set kabur dulu, nggak, langsung tiba-tiba budek dua-duanya telinga. Pandangan saya tiba-tiba gelap, dan saya yang bisa lakukan hanyalah berteriak. Saya teriak panggil ibu saya. Oke, saya berteriak panggil ibu saya, dan pada akhirnya saya dibawa lagi ke sana, ke dokter saya. Dan saat itu dokter saya sedang tidak standby di sana. Yang dokter mudanya yang standby di sana, dan dokter mudanya mengatakan ini nggak bisa dilanjut untuk rawat jalan, harus rawat inap. Jadi mau nggak mau dirawat di sini, atau enggak rujuk ke rumah sakit, karena saya harus dipasang infus, masuk obat melalui vena. Dan saya bukan punya prinsip, lebih tepatnya nggak mau sama sekali, bukan berarti takut ya, tapi nggak mau sama sekali yang namanya diinfus. Oke, saya medikal, tapi saya sekarang ya, saya bukan takut disuntik, cuman saya memang sama sekali nggak mau diinfus kalau bukan hal-hal yang benar-benar sangat-sangat gawat darurat. Pada saat itu saya nggak tahu, padahal posisi saya pada saat itu adalah sangat gawat darurat ya kalau menurut saya, karena saya mengalami yang namanya pre-shock. Nah, pada saat pre-shock ini, sebelum mengalami shock ini, jadi tuh ada 3 tahapan: pre-shock, shock, kritis gitu. Jadi saya udah, makanya dokter ayo segera diinfus, karena saya udah mengalami pre-shock, karena saya udah nggak bisa masuk asupan sama sekali, ditambah obat juga nggak bisa masuk. Oke, jadi saya harus dimasukin obat melalui vena saya, injek ya. Terus akhirnya saya nggak mau, sangat-sangat kekeh nggak mau, pokoknya kekeh nggak mau. Dan orang tua saya mengikut kemauan saya pulang. Orang tua saya luar biasa, mereka nggak statusnya medikal ya, cuman
luar biasa, sangat-sangat luar biasa menurut saya. Oke, selanjutnya saya di situ di kata dokter, ini udah nggak bisa masuk obat apa lagi, udah nggak bisa naik dosis lagi, ini harus dirawatkan gitu kan katanya. Oke, baiklah, saya melanjutkan obat yang itu dan saya terus berafirmasi, obat ini enak, obat ini bisa diterima sama lambung saya sehat, lambung saya sehat, itu yang saya ucapkan. Dan sampai saya mungkin merasa mungkin saya terlalu keras kepada diri saya sendiri, saya tidak menghargai diri saya sendiri, sampai saya harus bilang gini, bukan harus, lebih tepatnya saya langsung sadar diri untuk mengatakan ini, mohon maaf ya tubuhku, mohon maaf organ-organ tubuhku, mohon maaf sel-sel dalam tubuhku, mohon maaf selama ini kalian terlalu bekerja keras, kalian terlalu dipaksakan oleh aku bekerja keras, dan terima kasih selama ini sudah menemaniku dalam keadaan apapun dan sudah membantuku dalam mengerjakan tugas-tugasku. Terima kasih dan mohon maaf untuk lambungku, organ-organ tubuhku. Aku yakin kalian bisa sehat kembali, kalian sehat kembali. Itu terus saya minta maaf, saya berterima kasih dan saya berafirmasi positif. Itu yang saya lakukan, ditambah saya langsung itu udah lumayan ya, lumayan pre-shocknya itu udah hilang, dan saya sudah mulai mau makan, sudah bisa masuk makanan, sudah bisa masuk minuman, sudah bisa masuk obat, tapi belum membaik. Belum membaik dalam artian rasa tingkat nyerinya itu belum membaik, tapi sudah bisa masuk makanan, minuman, dan obat. Saat sudah bisa masuk makanan, minuman, berarti kan ada hal yang cukup baik ya, ada tubuh saya bisa menerima permohonan maaf saya, menerima afirmasi saya, dan pada akhirnya saya tetap harus menjalankan terapi. Saya ke dokter saya lagi, saya bertemu dengan dokter saya dan saya dapat dosis tambahan dan obatnya luar biasa. Kalau kalian tahu vitamin C yang merek Vitasi, nah itu segede gitu obatnya, sebesar itu obatnya, dan saya harus minum dan saya tetap berafirmasi. Oke. Yang saya garis bawah ini, afirmasi itu luar biasa saat mendampingi terapi oral maupun terapi yang lain. Jadi inilah yang mendasari saya ingin mulai mendalami hipnosis dan hypnobirthing. Ditambah lagi, kenapa nggak hipnoterapi Mbak Bidan, kenapa hypnobirthing gitu. Pada dasarnya saya udah pernah ngambil pendalaman materi tentang hipnosis, lalu saya melanjutkan ke hypnobirthing. Oke. Di hypnobirthing, kenapa saya pengen hypnobirthing? Pada saat itu saya sudah masuk medical school. Saya masuk medical school, lalu turun lahan atau turun praktek, saya bertemu dengan pasien dan saya mencoba berafirmasi, mencoba teori, bukan teori, lebih tepatnya mencoba sesuatu yang saya pelajari secara otodidak yang pernah terjadi pada diri saya dan hidup saya. Saya berafirmasi, saya mendampingi ibu saat bersalin, dan hal yang sangat-sangat membuat saya bahagia adalah saat ibu itu berkata setelah melahirkan, terima kasih ya Bidan Syara, terima kasih, saya selalu dikasih semangat sama Bidan Syara. Saya bersyukur banget, ini anak kedua saya dan saya baru merasakan proses persalinan bisa sebahagia ini dan seluar biasa ini. Itu yang saya pernah alami di saat saya itu, dan disitulah saya mulai memperdalam dunia hypnobirthing gitu. Jadi inilah alasan saya kenapa saya mengambil hypnobirthing. Kayak terapinya luar biasa Bunda. Ini luar biasa, hipnosis itu adalah kekuatan energi yang sangat luar biasa. Karena pada dasarnya sesuatu yang kita yakini itulah yang akan terjadi. Jadi silahkan berkeyakinan positif, silahkan berafirmasi positif, dan silahkan melakukan hal-hal yang positif. Oke, sekian.